Halo teman-teman, di sini kita balik lagi ya. Kita bakal bahas Staricast yang keempat, yaitu tentang rental mobil. Di sini yang akan kita buat itu ada beberapa fitur. Yang pertama pembuatan database, yang kedua membuat front end, yang ketiga config database ke front end gitu ya. Nah ini kita menggunakan software XAMPP, sempat struktur database-nya. Untuk struktur database-nya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Di sini ada mobil. Ya, dia untuk mobil-mobil kalian bisa ngelihat di sini strukturnya, ada ID, nama mobil, harga, status sama image. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada daftar-daftar mobilnya ya. Kita lanjut ke tabel pesanan. Di tabel pesanan ini dia data-data pesanan dari si user. Strukturnya kayak gini. Nah, dia sama aja teman-teman. Dia ada ID, user ID, mobil ID, tanggal pesanan ya, sama status. Ini kita pakai 3 tabel lah ya, 4. Nah, di sini dia ada tabel status. Oke. Kayak gini aja. Semua ID sama nama underscore status gitu. Di sini ada users. Ini dia pengaturan untuk ini ya, user-user yang ada. Jadi sini ada Jinan untuk user role-nya. Sini ada admin untuk admin role-nya. Jadi sini udah di hash juga passwordnya. Untuk strukturnya kayak gini teman-teman. Nah, jadi strukturnya itu ada ID, username, password, sama role. Oke, kita lanjut. Itu sih cukup ada 4 aja itu untuk tabelnya. Nama database rental underscore mobil di sini ya. Oke, kita balik lagi. Oke, membuat front end teman-teman. Ini akan saya jelaskan di pembuatan front end ini yang akan kita buat nanti. Itu di menu user, dimana dia ada login untuk login user. Jadi sebenarnya tampilan login nanti itu dia cuman ada satu ya halaman loginnya. Nanti dia mempunyai logika yang menyortir yang mana admin, yang mana ini bukan admin gitu. Dia ada autentikasinya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya dia home. Ini untuk home user itu dia di tampilan awalnya ada daftar mobil. Terus di status ada menu status juga ya, untuk melihat apakah disetujui ketika user ingin melakukan pesanan rental. Lalu ada tombol logout juga untuk keluar. Terus habis itu ada ini menu penjual pengelolaan ya. Jadi oke, ini yang kemarin harusnya nggak ada ini, sorry. Oke, kita lanjut. Ini membuat menu dan tampilan yang menu admin ya. Sini dia login sama aja, ada login nanti halaman login. Terus ketika udah masuk ke dashboard admin, dia ada tampilan awal nanti. Terus selanjutnya ada menu kelola mobil, dimana si admin itu dapat mengelola mobilnya dengan sistem CRUD. Jadi bisa kita edit, bisa kita tambahkan, bisa kita delete juga. Selanjutnya ada kelola pesanan untuk melihat pesanan si user ya. Ini fungsinya bisa
kita accept ataupun kita cancel, bisa kita terima atau kita batalkan ya permintaan dari si user. Terus ada logout juga, ini untuk keluar. Oke, selanjutnya itu config database ke front end. Nah, di sini ada melakukan konfigurasi database ke front end gitu, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di pembuatan database tadi udah dijelasin pembuatan database. Strukturnya apa ini, kalau mau diulang bisa teman-teman nih. Ya, ada tabel mobil. Ini strukturnya. Terus ada tabel pesanan. Ya, untuk pesanan-pesanan dari user ini strukturnya juga. Terus ada status. Ini strukturnya. Terus ada si users untuk mengelola akun-akun user ya dan admin. Ini juga ada strukturnya. Oke, kita bakal ngebuat front end nih. Untuk front end sendiri dia tuh tampilannya kayak gini teman-teman. Nih ya, ini kita ngebuat halaman login. Ini memang masih ini banget ya, belum dikasih CSS, belum dikasih stylenya. Cuman nanti bisa kalian kembangin gitu kalau semuanya ada di sini. Nanti kan bingung kalian mau gimana ngembanginnya. Nah, di sini nih di kodenya dia ada ini teman-teman, ada admin, asset, upload, sama user. Oke, untuk ini kita bahas untuk ini ya, tampilan dulu. Untuk tampilan pertama di mana-mana itu dia ada indeks teman-teman. Nah, ini tampilan untuk loginnya ya. Indeks dibuat kayak gini aja, ini H1 P sama menunya. Terus di sini ada login.php. Nah, nih. Ini ada logikanya teman-teman. Session start, kita ngambil dari database ya, db.php, dari file db.php. Terus kita buatin logikanya. Untuk login dia bakal ini nerima username sama password. Terus query untuk cek user, caranya gimana? Ini dia ngecek dari ini tabelin si user teman-teman, si username-nya ada nggak sih si user ini gitu. Terus habis itu dia nge-fetching data ya. Lalu di sini verifikasi password. Oke. Ini dia ngambil user ID sama role-nya. Role-nya apa, benar gak sih si user? Kalau emang bener ya ini dia masuk ke sini gitu. Beda lagi dengan admin. Kalau dia memang di role-nya bukan user gitu, dia bakal masuk ke teman-teman. Nah, di role-nya apa, admin kah gitu. Kalau admin dia langsung ke index.php admin. Kalau user dia langsung ke index.php gitu. Oke, ini buat if else ya. Jadi kalau salah dia masuk ke sini. Gini aja sih teman-teman tampilannya. Terus di sini ini langsung login ya dia. Nah, ada register nih. Ada register.
Ini untuk mendaftar akun ya. Oke, ini sebenarnya ntar di hidden aja, dihilangin. Karena ya masa ya ntar user ini dia apa mau bisa jadi admin ya orang luar ya, kan harusnya nggak perlu gitu. Oke, Ctrl S, kita hidden aja. Mana? Nanti dia bisa ngeregister teman-teman. Oke, ini password role sama aja. Insert, ini yang bisa kalian ikutin. Oke, kita buat halamannya di sini. Cuman kalau memang mau buat belajar aja ya nggak masalah gitu teman. Nanti bisa kalian kembangin gitu. Oke, kita refresh. Nah ini bisa milih mau user apa admin. Coba kita jajal misal kucing gitu. Kucingku 1 2 3. User kita registrasi berhasil, login di sini. Nah, ya register berhasil, login di sini itu dia tampil ya teman-teman ya kalau registernya udah berhasil. Nih, dia bakal mencetak ini kalau dia udah berhasil registrasi. Kita lihat di user, dia udah nambah belum? Harusnya sih udah nambah ya nih. Kucing user dengan password yang udah di hash atau di enkripsi ya. Kita masuk misal kucingku nggak salah itu tadi. Nah, setelah login si dashboard user ya, kita bahas dashboard user dulu. Itu dia ada halaman utama nih setelah berhasil login. Ini untuk koneksi ke database, verifikasi bahwa dia pengguna telah login, terus ambil daftar mobil. Ini kalian bisa pause saja ya kalau mau ngikutin. Terus ini halamannya doc.html, ada daftar mobil. Memakai CDN aja kita, di Google banyak link CDN teman-teman. Kalau kalian mau pakai CDN gitu, misal gampang. Kalau kalian bingung apa mau ngikutin linknya kan kepanjangan tuh, mau ngetik gini aja. Kita cari di sini CDN tuh banyak nih. Kalian tinggal pakai aja ini JS deliver. Bisa kalian pakai ini untuk scriptnya. Dicari-cari aja banyak sih sebenarnya untuk CDN. Oke, kita balik lagi. Terus setelah itu daftar mobil, terus menu-menunya ya. Terus ini kita ambil nih dari mobil gitu ya, variables mobil. Terus kita ini pakai grid, mainin gridnya di sini. Terus kita bisa ngambil mobil tuh. Harga yang bisa kita ambil seperti ini teman-teman. Status, lalu habis itu ada, nah ini kita bisa ngakses folder upload. Subset folder upload itu dia berisi gambar-gambar mobil teman-teman.
Jadi user ini cukup untuk mengaksesnya doang, nggak bisa untuk ngupload gambar gitu. Oke, mungkin bisa kalian pause aja ini nanti. Oke, bisa di pause aja ya. Habis itu kita ke menu ini bisa dipesan ya. Nah, tadi logika yang udah kita buat, kalau kita klik pesan transaksi, pemesan berhasil gitu. Ya cukup sederhana gitu teman-teman. Dia langsung ini pas kita klik gitu. Ini bisa kalian kembangin lagi ya status nih. Tadi kita udah statusnya tersedia ya, masih belum di ini, masih belum di admit sama adminnya, belum disetujui. Ini ada pesan nih. Ini untuk logika pemesannya tadi, tombol pesan tadi itu teman-teman. Tombol pesan. Oke, untuk logikanya seperti teman-teman. Koneksi database, verifikasi bahwa pengguna telah login, verifikasi proses pemesanan ya, yang mobil ID mobil, terus user ID, pastikan ID itu integer teman-teman. Terus cek apakah ID mobil ini valid gitu di tabel mobil. Ada nggak sih ID mobil ini gitu, kita cek di sini tabel mobil gitu teman-teman. Terus ini untuk menghitung ya count gitu. Terus kalau memang udah benar semua tadi yang di atas itu, dia langsung masukin pesanan ke database teman-teman. Pesan berhasil, terus terjadi kesalahan gitu ya. Terus kita ambil daftar mobil yang tersedia. Itu sih teman-teman, makanya ini ya langsung lah di statusnya. Kalau untuk statusnya sebenarnya cuma buat rangkanya aja, terus dia itu ngambil-ngambil dari logika pesanin teman-teman. Gitu nih pesanan, tabel pesanan saya di database. Status pesanan. Itu dong sih teman-teman. Dia ya nih ngambil dari logika pesan.php, pesanan dari apa tabelnya ya. Segitu doang kalau untuk user. Bisa kalian pause nih. Oke, kita lanjut. Ini udah sih kalau untuk user. Kita langsung masuk ke admin. Untuk upload itu nih gambar-gambar mobil teman-teman. Kita masuk ke admin, sini index.php ya, halaman utama si admin. Sama aja ini session start require, dia hubung ke database. Terus ini teman-teman bisa mengambil data admin ya, user ID,
ada nggak sih user segini gitu atas nama ini. Kalau ada ya bisa masuk dia, kalau nggak ada ya nggak bisa gitu teman-teman. Oke, ini bootstrap ya. Terus main dashboard dia cuma nampilin kata-kata aja yang sama menu-menunya. Nih, sederhana sekali sih. Login. Untuk register sama ya, kalau untuk register ya teman-teman bisa admin 2 gitu. Admin ini kita ganti jadi admin. Oke, ini sudah berhasil ya untuk pembuatan akun admin. Login di sini ya katanya. Terus kita lihat pada tabelnya apakah sudah ada. Nah, nih admin 2 udah ada teman-teman. Admin 2 sudah ada, tinggal kita login aja nih. Memakai akun yang mana? Coba kita pakai akun yang admin 2, berhasil nggak sih? Selamat datang admin. Nah, ini namanya admin 2. Kok bisa gitu? Nah, bisa teman-teman. Caranya gini teman-teman. Ini dia ngambil username dari tabelnya. Langsung gitu. Selamat datang admin, misal selamat datang ketua, misal. Datang ketua. Cuman ya lebih relevan selamat datang admin ya. Misal namanya Jinan ya, selamat datang admin Jinan gitu kan. Ini karena namanya admin 2 ya, makanya agak rancu gitu. Oke, dia sih gini doang. Terus ini kelola mobil nih, dia bisa ngehapus, nambahin, misal nama mobilnya Honda Accord gitu ya. Harga per harinya tuh 600.000. Status tersedia, pilih gambar. Nah, kita simpan teman-teman. Nih, udah muncul. Kita lihat di user, di home, Honda Accord nih udah muncul ya. Oke, kalau udah ini bisa kita hapus kan teman-teman. Kita hapus, udah hilang dia. Nanti bisa kalian tambahin kayak alert gitu untuk meyakinkan bahwa ini mau benar-benar dihapus enggak gitu. Ini kan langsung hapus tuh, hilang. Terus kita lihat codingannya, mobil.php ya untuk ngatur mobil itu. Verifikasi seperti ini teman-teman. Terus ini ada proses upload gambar ya, dia ke folder uploads nih, masuknya ke folder upload. Habis itu ini logika untuk nge-submit sama harga sama status ya. Oke, proses gambar ini untuk ngeproses gambar tadi untuk uploadnya teman-teman, seperti ini. Terus ada update mobil nih ya, kita baca update mobil untuk ngeset nama mobil gitu, harga, status, image. Oke, nama, harga, status sama image ya. Ini tambah mobil. Terus teman-teman untuk hapus mobil nih,
Terus ini untuk ambil data mobil dari database. Oke, ini halamannya nih. Itu sih teman-teman. Oke, oke. Ini bisa kalian pause dulu ya. Oke, kita lanjut kalau udah. Sini ada kelola pesanan ya, menu kelola pesanan nih. Ini teman-teman tampilannya. Ini bisa kita setujui, bisa kita tolak. Misal nih, oke, kita kembali ke halaman ini. Status nih, statusnya Toyota Avanza Zenix sama Swift. Coba kita setuju, kita diterima gitu kan. Statusnya berubah dia. Nah, diterima gitu. Gimana sih logikanya? Logikanya teman-teman untuk daftar pesanan di admin ini, kita masuk ke file pesanan.php. Bisa kita perhatiin ini untuk perubahan status pesanan bisa diatur seperti itu. Ini kita bisa nge-redirect ya untuk menghindari pengiriman ulang form. Terus bisa ngambil data table. Nah ya, ngambil data table pesanan. Kalau nggak ada pesanan ini yang ditampilin tadi cetak tidak ada pesanan teman-teman. Oke. Nah, udah diterima semua nih. Ini untuk halamannya. Bisa kalian lihat navbar. Bisa kalian pause ya teman-teman. Ada menu-menunya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk ini ya tabelnya teman-teman ya. Ini data tabel ini. Dia untuk ngambil data-data ini nih. Gimana caranya nih? Ada ID pesanan, ada pengguna, ID mobil, tanggal pesanan, status sama aksi gitu. Sesuai ya, tanggal pesanan, status sama aksi. Nah, untuk di ID itu dia ngambil ID dari ini tabel pesanan, terus user ID-nya diambil juga, terus ini ngambil mobil ID sama tanggal pesanan gitu ya sih teman-teman. Nah, untuk statusnya ini dia ambil nih status tidak tersedia, kalau memang nggak ada statusnya.
status tadi ya. Coba kita anuin ulang. Zenith Swift, coba kita pesan yang Fortuner. Berhasil dia bilang, kita lihat apakah dia nggak masuk ke sini. Dia masuknya ke pesanan, teman-teman. Di pesanan sini udah ada tabelnya sendiri nih, tersedia masihan. Ini bisa ke setuju, ini bisa kita tolak, teman-teman. Sih teman-teman. Oke, kalau kita ini refresh, harusnya masuk tadi yang Fortuner. Kalau kita tolak, apa yang akan terjadi? Kan udah ditolak nih. Fortuner statusnya ditolak nih teman-teman. Kita refresh, udah ditolak statusnya, gitu sih. Untuk fitur-fiturnya ini udah lumayan bikin portofolio kalian gitu, untuk dikembangin, lumayan untuk dikembangin maksudnya sih. Itu doang, bisa dikembangin lagi ya. Kita menggunakan metode ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Ini ya masih banyak sih yang harus dimodifikasi teman-teman. Kalian bisa memodifikasinya kalau memang benar-benar dipakai ya. Apa aja yang bisa dimodifikasi? Yang pertama nih, untuk tampilan teman-teman. Ini tampilan ntar bisa kalian modifikasi, terus ntar kayak dikasih ini yang tabel sih, gambar yang bisa bergerak gitu. Bukan akordion ya, tapi apa ya, lupa. Coba. Kalau akordion itu kan dia ini ya, yang kayak gini akordion. Carousel ya, sorry. Nih. Bisa kalian tambahin carousel nih teman-teman, kayak gini ntar, atau enggak kayak gini gitu. Terus untuk nampilin mobil-mobil yang ada gitu. Oke, itu sih. Terus di halaman login juga harus dipercantik ini. Nah, di sini udah ada bootstrapnya ya. Lumayan lah ya. Kalau untuk di dashboardnya sendiri, kalian tinggal nganuin ininya, logikanya gitu. Jadi misal pesan nih, kan langsung berhasil. Harusnya pesan ntar dia masuk ke menu lain gitu ya, yang tujuannya dia bisa ngisi nih, dia mau berapa hari, terus ntar ada pilihan drive, mau lepas kunci atau pakai driver gitu. Terus habis itu mau yang berapa lama gitu ya. Kalau ini di sini harusnya ada ini juga nih, deskripsi berapa seat gitu, misal 4 seat atau 12 seat gitu ya. Ini belum ada, bisa dibuatin sih, tampilin ntar. Terus pas diklik pesan gitu, jangan diklik pesan dulu, detail gitu ya, atau pemesanan namanya, klik, muncul dia pilihan mau tanpa driver atau lepas kunci, terus berapa hari, terus sama ngupload KTP gitu. Kalau udah pesan nih, ntar buat dia ada menu, silahkan transfer sejumlah uang ke sini, terus konfirmasi ke menu ini. Mungkin tambahin menu konfirmasi aja ntar,
kalian modifikasi ya. Kalau udah bukti transfer, masukin ke ini, masukin ke buktinya ya, ke sini, klik upload. Ini dan ntar si admin tinggal ngeliat nih, si tambahin juga menu untuk ngeliat bukti transfernya. Lihat, oh ya si ini udah nih, udah masuk gitu pesanannya, udah klik setuju. Ketika ini diklik setuju, nanti di sini dia ada, terus ini tambahin status nih, ini ada statusnya udah setuju, terus tambahin satu lagi nih di sini kolomnya, yaitu kayak kolom pemberitahuan gitu. Silahkan ambil kunci di alamat ini gitu kan. Terus sih teman-teman, kalau untuk si adminnya sendiri, yang pertama itu dikelola mobil nih ya. Ini untuk editnya masih belum fungsi sih sebenarnya teman-teman. Kalian bisa buat edit di sini. Soalnya kan untuk logika edit udah dibuatin tadi. Terus ini sih di aksinya dikasih tombol edit aja kalau enggak gitu kan. Nggak terlalu bermasalah. Selain bisa kelola mobil, saya juga bisa kelola ini teman-teman, yang kayak tadi di halaman yang bisa ada drivernya enggak gitu, atau enggak ntar di sini ditambahin driver tanpa driver gitu, berapa hari, misal 10 hari, misal per harinya berapa, ini kan harga per harinya udah masuk nih ya. Ya kalau per hari 100.000, si user masukin seminggu 700.000 gitu kan, ntar di tablet user itu sih teman-teman. Terus ada menu nampilin berapa seat juga di sini ya, ntar dibuat. Terus ada kelola pesanan nih, kelola pesanan juga ini bisa dihapus ya harusnya. Terus habis itu sama menu ini tanda bukti tadi, kita lihat oh ini udah benar belum dia transfer gitu. Kalau udah benar transfer, bisa kita langsung terima titik gitu kan di sini. Gitu sih teman-teman. Oke. Admin dashboard. Oh ya, sorry, kita belum selesai teman-teman untuk front end tadi ya. Kita ke config database front end, sama aja ini confignya. Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa ngatur-ngatur kayak tadi gitu teman-teman. Dia ada di mana nih, min asset db.php nih. Untuk konfigurasinya seperti biasa sih, cukup ini teman-teman ya, cukup mudah dipahami gitu. Sini ada localhost, rental mobil, root gitu. Ada passwordnya kosong ini kalau memang kosong. Ini dan database rental mobil, samain aja. Sih cukup itu aja teman-teman.
gambar-gambarnya. Pakai carousel tinggal di copy sih. Tinggal di copy carousel ya. Taruh di sini harusnya. Oke, carousel. Jajal buat carousel.
Oke, pakai gambar, ambil gambar dari upload aja coba. Coba kita lihat, ngambil gambar dari upload. Cuma nggak ada. Kalau nggak gini nih. Wah, gede nih. Oke, kita coba samain aja dulu gambarnya. Nggak ada tombolnya ini. Kita lihat ini carousel. Oke, yang ini coba. Enggak, kita bedain gambar. Nah, di sini lihat pembedaannya. Sudah jadi carousel teman-teman, tinggal diperbagus saja.
Ini ada statusnya terima-terima, ditolak. Kucing. Oke, ini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya ntar ya. Studi case 5. Untuk studi case 5 ini pembahasannya bakal rahasia, surprise ya, dan spesial. Nanti itu saja kelanjutan videonya teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.